Hai, 안녕하세요. 반갑습니다. Halo semuanya. Udah lama nih nggak upload video. Jadi ini adalah video pembelajaran pertama di tahun 2021. Oke, bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Selalu sehat dan jangan lupa protokol kesehatannya. Hari ini pembahasan kita adalah mengenai bahasa Indonesia kelas 5, tema 6, subtema 1. Yuk disimak. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik, dan yang kedua, menyajikan ringkasan teks penjelasan atau teks eksplanasi dari media cetak atau elektronik yang menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu hal yang dipaparkan dalam teks berupa fakta atau benar terjadi, kemudian disampaikan secara detail dengan tahap-tahapnya. Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum pada teks eksplanasi berisi hal-hal yang bersifat umum atau informasi yang telah banyak diketahui orang. Yang kedua, ada deretan penjelas. Deretan penjelas dalam teks eksplanasi berisi informasi tambahan atau pendukung pernyataan umum. Dan yang ketiga adalah kesimpulan. Kesimpulan berisi dari intisari atau dapat juga berupa tanggapan atas pernyataan umum dan deretan penjelas yang ada di dalam teks. Jadi ini adalah salah satu contoh dari teks eksplanasi. Judulnya adalah proses terjadinya hujan. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan makhluk hidup di bumi. Ada beberapa sumber air, salah satunya adalah air hujan. Hujan merupakan peristiwa alami di bumi, yaitu turunnya tetesan-tetesan air dari langit ke bumi. Hujan dapat terjadi setelah melalui beberapa tahap. Air dari danau, sungai, dan laut mengalami penguapan akibat adanya panas matahari. Air tersebut kemudian menjadi uap yang terus bergerak menuju langit. Proses ini dinamakan evaporasi atau penguapan. Sesampainya di atas, uap air mengalami proses pengembunan atau biasa disebut dengan kondensasi, membentuk butiran es dan air sehingga terbentuklah awan. Akibat terbawa angin yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar. Awan-awan yang berkumpul akan semakin berat dan tidak mampu lagi menompak air dan butiran es. Akhirnya, butiran-butiran air atau es tersebut jatuh ke permukaan bumi. Proses ini dikenal sebagai proses presipitasi. Saat menuju ke permukaan bumi, kadang-kadang suhu semakin tinggi sehingga es meleleh dan terjadilah hujan. Nah, jadi ini adalah teks eksplanasi atau bacaan yang fakta atau yang benar-benar terjadi. Ini cuma salah satu contohnya aja ya, masih banyak lagi contoh yang lain. Selanjutnya adalah cara membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks eksplanasi. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama agar kamu tahu apa isi dari bacaan yang telah kamu baca. Kedua, catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. Yang ketiga, ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif. Yang keempat, rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu. Dan yang kelima, pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI atau KBBI.
Siapa yang di sini belum bisa membuat kesimpulan dari bacaan? Oke, jadi nanti akan ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan dan 1 kesimpulan. Kita perhatikan contohnya ya. Oke, di sini ada kesimpulan dari 2 pernyataan. Pernyataan pertama mengatakan bahwa panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Pernyataan kedua, panas juga dapat mempengaruhi perubahan wujud benda. Ya, oke, yang pernyataan pertama tentang suhu, pernyataan kedua tentang wujud benda. Kesimpulan dari 2 pernyataan ini adalah panas dapat mempengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Jadi gabungan dari pernyataan 1 dan pernyataan 2. Harap kamu sudah tahu ya. Lanjut, menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Konsep teks eksplanasi dapat dijelaskan menggunakan peta pikiran loh. Nah, peta pikiran itu apa? Jadi peta pikiran adalah suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Bagaimana sih cara membuat peta pikiran? Caranya itu ada 3 loh. Yang pertama, tentukan dulu ide pokok dari teks yang disajikan atau yang kamu baca. Dan yang kedua, catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. Yang ketiga, barulah kamu dapat menulis ide pokok dan kalimat penjelas tersebut dalam suatu bagian peta pikiran. Yap, sekarang kita masuk. Bagaimana sih cara menulis informasi dari teks eksplanasi kembali? Jadi, caranya ada 4 nih. Yang pertama, kita harus memperhatikan dulu judul dan tema dalam teks. Yang kedua, tentukan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks. Yang ketiga, kembangkan gagasan pokok menjadi sebuah cerita yang padu menggunakan bahasamu sendiri ya. Dan jangan lupa, harus menggunakan EYD. Yang keempat, setelah itu baru deh kamu bisa menuliskan kembali dan perhatikan keruntutan informasi yang kamu peroleh. Oke, sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye-bye.